Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lestari dari kelas versi 2 manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Pengertian dari makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi stabilitas harga kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Di ekonomi makro ini ada yang namanya inflasi. Teman-teman tahu nggak sih inflasi itu apa? Pengertian dari inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Positif dan negatif dari suatu inflasi terjadi karena parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi tersebut ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang berdaya untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya, jika dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali atau hiperinflasi, jadi keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu atau tidak baik. Mengatasi inflasi adalah yang pertama dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang dilakukan melalui Bank Indonesia atau Bank Sentral. Ini adalah untuk menjaga kestabilan moneter agar kesejahteraan rakyat meningkat, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan ini dilakukan pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter. Ada 3 cara yang dilakukan dalam kebijakan fiskal, yaitu ada yang namanya mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak, dan yang terakhir, mengadakan pinjaman pemerintah. Yang ketiga ini ada yang namanya kebijakan moneter atau yang disebut dengan kebijakan real. Kebijakan non-moneter ini bisa ditempuh dengan beberapa cara. Pertama, dengan cara menaikkan hasil produk agar tingkat konsumen bertambah, sehingga akan menambah uang beredar. Yang kedua, kebijakan upah yang disepakati dengan serikat-serikat buruh agar tidak terjadi banyak tuntutan selama inflasi. Dan yang terakhir, pengawasan dan penetapan harga, karena pengawasan yang tidak intensif dapat menimbulkan pasar gelap atau black market. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.